Shalom, selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih, teman-teman yang terkasih, puji nama Tuhan malam hari ini. Oleh karena kemurahannya kita ada di tempat ini. Saya percaya setiap kita yang hadir pada malam hari ini punya satu kerinduan yang sama. Untuk berterima kasih, untuk memuji dan menyembah Tuhan melalui pujian dan penyembahan yang akan kita naikkan pada malam hari ini. Mari kita mau satu hati dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat cinta yang luar biasa yang sudah kami terima, buat kasih, buat setiamu yang tak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Bahkan selalu baru Tuhan kami rasakan, kami kecap Tuhan. Malam hari ini Yesus, kami datang ke tempat ini Tuhan, untuk kami berterima kasih, untuk kami mengucap syukur, untuk kami menaikkan pujian dan penyembahan kami dalam ibadah doa Getsemani malam hari ini Tuhan. Mari Tuhan, ambil alih ibadah malam hari ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya Tuhan. Otoritas-Mu penuh pada malam hari ini Tuhan. Engkau melawat setiap jemaat yang hadir, Engkau melawat setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat pada malam hari ini Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Nya pada malam hari ini Tuhan. Urapi Pastor Santoso Tuhan dengan berkat dan hikmat yang luar biasa dari Engkau, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, memberkati jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, kami siap beribadah dalam ibadah yang sudah diberkati. Setiap kita yang percaya diberkati malam hari ini, berkata amin. Ya, shalom. Ya, doa Getsemani malam hari ini ada sesuatu yang berbeda. Bedanya apa dengan tahun kemarin? Ada yang tahu? Ada yang tahu bedanya? Kalau tahun kemarin itu diadakan di loteng, di tingkat 2, sekarang di tingkat dasar, ya. Sehingga saya lihat banyak jemaat Tuhan yang hari ini datang, ya, banyak sekali, termasuk yang senior, termasuk anak-anak youth, ya, termasuk juga yang dari luar Pelamongan, dari Sinar Waloyo, dari Ketileng, dari Kiai Morang, kemudian dari mana lagi ya, dari luar Pelamongan juga banyak sekali, juga saya lihat wajah-wajah baru, jemaat-jemaat baru, ya, Pak Nyoto, Ibu Maksi, ya selamat datang. Ibu Maria, ya selamat datang. Kita boleh bersama-sama malam hari ini. Sebelum nanti kita masuk dalam pujian dan penyembahan, kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Saudara, hari ini seluruh umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan, pasti mereka memperingati bagaimana masa-masa sengsara dari Tuhan Yesus. Jadi malam hari ini firman-Nya saya beri judul pergumulan di Getsemani. Sebuah pergumulan bagaimana Tuhan Yesus sebelum menderita, sebelum disalib, sebelum mati, dia mengalami pergumulan yang sangat-sangat berat. Nanti kita akan lihat bagaimana beratnya pergumulan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini kita akan buka dalam Lukas 22 ayat 39 sampai perikop selesai. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ayat 41 sampai 42, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya.
Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawang ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Saudara, peristiwa ini menjadi sesuatu yang harus kita ingat sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita semakin mengerti bagaimana penderitaan, pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus. Ketika Yesus mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk pergi ke tempat yang biasa dikunjungi, yaitu Bukit Zaitun. Di dalam Markus, Matius ditulis dengan tempat Getsemani. Tetapi di Injil Yohanes ditulis Taman Getsemani. Sebuah tempat yang biasa yang dikunjungi oleh Yesus. Kenapa Yesus mengunjungi tempat yang biasa ia kunjungi? Karena dia mengalami pergumulan yang sangat berat. Dia tahu rencana Bapa tentang karya keselamatan. Dia tahu apa yang akan dialami oleh Yesus ketika dia harus menderita, dicambuk, mengalami aniaya dan lain sebagainya. Dan dia bawa ke tempat yang biasa ia kunjungi, yaitu Getsemani. Sebuah tempat di mana Tuhan Yesus seringkali menghabiskan waktunya untuk berdoa kepada Bapa di surga. Sesuatu yang harus kita renungkan malam hari ini. Suatu tempat di mana kita juga harus punya tempat di mana kita juga harus berdoa kepada Bapa kita di surga. Sampai Tuhan Yesus berkata, "Biarlah cawang ini berlalu, tetapi biarlah bukan menurut kehendakku, tetapi menurut kehendak Bapa di surga." Bahkan kalau kita lihat di kitab Markus, dia sangat ketakutan, mau mati rasanya. Lukas menuliskan dengan jelas, keringatnya sampai seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kita tahu secara medis dikenal dengan istilah hematohidrosis. Bagaimana ketika dari kelenjar keringat itu keluar titik-titik darah. Keluar darah yang pecah dari kelenjar kaliper. Ini disebabkan oleh sebuah penderitaan. Sebuah pergumulan yang sangat-sangat berat. Bagaimana Yesus harus menanggung dosa yang dilakukan oleh kita semuanya, ditanggungkan kepada Tuhan Yesus. Ini yang menjadi pergumulannya Yesus yang begitu berat. Dikatakan seperti mau mati rasanya. Apakah berarti Yesus takut mati? Saudara, Yesus tidak pernah takut mati. Seperti di dalam Markus 14 ayat 34. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Tuhan Yesus butuh dukungan dari murid-muridnya. Makanya dia mengajak murid-murid yang dikasihnya Petrus, Yohanes, dan Yakobus untuk menemani Yesus. Untuk mendukung di dalam pergumulan
yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi kenyataannya mereka tidur. Sampai 3 kali Yesus melihat mereka tidur kecapekan. Tidak bertahan selama 1 jam saja untuk berdoa dan berjaga-jaga. Tetapi mereka sangat kecapean dan tidur. Saudara, apakah Yesus mengalami ketakutan tentang kematian? Jelas tidak, karena Dia adalah Tuhan yang punya kuasa. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan, Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tuhan Yesus punya kuasa untuk mengembalikan dan untuk mengambilnya kembali. Inilah tugas yang diterima dari Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di dalam Lukas 22 ayat 41 sampai 42, kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Saudara, cawan berbicara tentang pengadilan dan penghakiman atas dosa-dosa manusia. Dan cawan yang harusnya bagi yang manusia berdosa, bagi yang setiap kita ditimpakan oleh Bapa di surga kepada Yesus Kristus. Cawang itu berbicara bagaimana Allah Bapa ketika melihat dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana manusia ketika dikirim nabi-nabi, justru nabi-nabi itu dibunuh, disingkirkan. Mereka seolah-olah tidak perlu nasihat dari nabi-nabi. Sehingga ketika Yesus harus menanggung cawang, menanggung tentang dosa-dosa manusia, cawang yang seharusnya menjadi bagian kita ditimpakan oleh Bapa di surga kepada Yesus Kristus. Karena dosa saya, karena dosa saudara, Tuhan Yesus harus menanggung cawang murka Allah itu, supaya penebusan itu sempurna. Karena Tuhan melihat bagaimana manusia ketika sudah jatuh dalam dosa, berusaha untuk kembali kepada Allah dengan berbagai cara. Tetapi semuanya gagal. Sampai Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukankah ini yang harus menjadi perenungan kita malam hari ini? Bagaimana sebelum penebusan oleh Yesus Kristus, kita sesat seperti domba yang mencari jalannya sendiri. Di dalam Yesaya 53 ayat 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesus yang harus menanggung itu semuanya. Sampai Dia mengalami pergumulan yang sangat berat, sangat luar biasa yang dilakukan di Taman Getsemani. Untuk apa? Untuk menggenapi karya keselamatan yang harus dijalani oleh Yesus sampai Dia harus mati dan akhirnya bangkit pada hari yang ketiga.
malam hari ini dari peringatan doa Getsemani yang sedang kita peringati bersama-sama. Ada beberapa hal yang harus menjadi perenungan kita, menjadi refleksi dari hidup kita. Bagaimana Tuhan Yesus sudah menanggung dosa manusia. Yang pertama, doa menjadikan kita kuat. Katakan amin. Doa itu menjadikan kita kuat. Ketika Yesus mengalami pergumulan yang berat, dia harus menanggung cawang murka Allah itu atas dosa manusia. Dia berdoa. Yesus berdoa ketika mengalami pergumulan yang sangat berat. Sehingga kalau kita lihat di ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, bagaimana kehidupan doa itu harus kita miliki setiap saat, setiap waktu. Karena pergumulan demi pergumulan seringkali ada di hadapan kita. Seolah-olah seperti gunung yang tinggi, yang sangat besar pergumulan saudara. Tetapi ketika kita berdoa, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Mungkin gunungnya masih ada, tetapi ada kekuatan untuk kita bisa mendaki, untuk mengatasi masalah itu bersama Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini, doa menjadikan kita kuat. Dan saya bersyukur malam hari ini, di dalam peringatan doa Getsemani malam hari ini, yang hadir sangat banyak, ada yang senior, ada yang anak-anak youth, sehingga akan membuktikan kalau saudara melakukan itu semuanya dalam kehidupan saudara, percayalah malam hari ini, kekuatan yang dari Tuhan akan menyertai saudara. Sama ketika Yesus bergumul di Getsemani, ketika malaikat Tuhan menampakkan dan memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengalami pergumulan yang berat. Dia butuh dukungan. Ketika mengharapkan dukungan dari murid-muridnya, justru muridnya tertidur, kecapekan. Tetapi Tuhan tidak tinggal diam. Menyuruh malaikatnya untuk memberikan kekuatan kepada Tuhan Yesus. Malam hari ini, jadikan doa menjadikan kita kuat menghadapi hari-hari ke depan. Amin. Menghadapi persoalan demi persoalan kita akan kuat. Kalau saudara banyak berdoa. Kalau jemaat IFGF Lamongan Indah banyak berdoa. Akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Kekuatan yang baru akan menyertai setiap kita. Apapun yang menjadi masalahmu hari-hari ini. Yang kedua, doa tidak memasakkan kehendak kita kepada Bapa. Seringkali kita terlalu intervensi kepada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah seperti ini. Tetapi malam hari ini biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Bukan kehendakku seperti yang dialami, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bukanlah kehendakku yang terjadi, tetapi kehendak Bapa di surga. 1 Yohanes 5 ayat 14-15 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kalau kita bisa mengambil hati Bapa, kita boleh menyenangkan hati Bapa,
melakukan segala perintah Tuhan, selalu memuji Tuhan, selalu berdoa kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada sesuatu perkara yang sulit untuk kita atasi bersama Tuhan Yesus. Semua persoalan bisa kita atasi karena kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Jangan pernah jemu-jemu untuk terus berdoa. Sampai hati Bapa itu lumer, hati Bapa itu penuh belas kasihan. Sampai hati Bapa itu tidak sampai hati melihat anaknya yang siang malam berdoa terus menerus. Bukankah Yesus pernah memberikan perumpamaan tentang doa? Tentang hakim yang lalim? Ketika dimintai pembelaan oleh seorang janda yang miskin. Terus. Akhirnya hakim yang tidak mengenal Tuhan pun. Hakim yang lalim pun. Akhirnya memberikan pembelaan. Terlebih Tuhan sayang kepada umat-umatnya. Ketika siang malam bertelut berdoa kepadanya. Pasti dia akan memberikan sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Yang ketiga, yang terakhir. Doa menjaga agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Ayatnya yang ke-46 katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. 3 kali Yesus harus melihat murid-muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi semuanya kecapekan. Tidak bisa menjaga sampai kuat untuk berdoa, menemani Yesus. Mereka tertidur. Bangunlah dan berdoalah. Firman Tuhan berkata, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Di hadapan kita banyak hal yang kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Tetapi ketika engkau menaikkan doa itu menjadi kebiasaan dari anak-anak Tuhan. Menjadi nafas hidup orang-orang Kristen. Saya percaya Tuhan yang baik akan mendengar setiap seruan doamu. Mari malam hari ini, biarlah setiap kita merenungkan bagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkan, sudah memberitahukan kedahsyatan doa kepada Bapa di surga. Dan itu kalau kita lakukan setiap waktu, setiap saat, saya percaya hidup kita akan penuh dengan gairah, penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Apapun halangan yang ada di hadapan kita tetap excited, tetap bersukacita. Wajah kita penuh dengan kemuliaan Tuhan, wajah kita berbinar-binar. Kenapa? Karena ada doa-doa yang kita naikkan dan Tuhan pasti menjawab sesuai dengan kehendak Bapa kita di surga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini kami boleh mengingat kembali betapa pengorbanan-Mu, khususnya ketika mengalami pergumulan di Taman Getsemani. Kami percaya Tuhan, Engkau melakukan itu karena Engkau mengasihi kami. Jadikan kami menjadi orang-orang yang setia. Ajar kami menjadi orang-orang yang selalu mendekat kepada Tuhan. Hatinya mendekat kepada Yesus, supaya kami boleh memiliki sesuatu yang bergairah di dalam kehidupan kami. Di dalam pengiringan setiap kami anak-Mu Tuhan, biarlah kami melakukan doa-doa yang menjadi nafas hidup dari kami semuanya Tuhan. Berkat-Mu turun atas setiap kami yang hadir malam hari ini. Biarlah kami semakin mengalami sukacita, mengalami sebuah kemenangan yang sudah Engkau janjikan kepada setiap kami semuanya.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Kami mengasihi Engkau, Engkau yang sudah berkorban untuk setiap kami. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sinä otiapui. Kuma Bezrati Shabreni mereshetashe Tomanu alai Bıraksayan nafşi Adonai. Bıraksiti. Bıraktı. Abba. Kulet kehu. Hengehel. Kastige edemin. Akken lakisfaa. Lehu ei di lakisfaa. Tuhan Yesus bergumul dan berdoa. Tuhan Yesus bergumul dengan sangat luar biasa. Naturnya sebagai seorang manusia, Yesus mengerti apa yang akan dia hadapi, apa yang akan dia derita, apa yang akan dia tanggung atas dirinya. Keterpisahannya dengan Bapa, derita fisik secara manusia yang harus ia tanggung di atas kayu salib. Peluhnya bercucuran, menetes seperti tetes darah ke tanah. Yesus berdoa, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, namun kehendak-Mu lah yang terjadi." Karena cintanya yang begitu luar biasa untuk setiap kita, Yesus memilih untuk disalib di atas kayu salib, menahan semua penderitaan, menanggungnya seorang diri di kayu salib. Darah yang tercurah memberikan kita keselamatan, membuat kita saat ini ada di tempat ini. Kita yang seharusnya berdosa,
beroleh keselamatan, menjadikan kita layak masuk ke dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menghargai setiap pengorbanan-Mu Tuhan. Malam ini kami hendak mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku bagiku, kasih-Nya menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Katakan bersama. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu.
persembahan setiap kami umat-Mu Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku bawa ini hati kami Tuhan. Engkau pribadi yang terhebat Tuhan. Selamanya ku menyembah, ku membawa inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, bawa hatiku keluar dari setiap lubuk hati malam hari ini. Ucapkan terima kasih-Mu Yesusku, Kau terindah. Selamanya Tuhan, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidup. Ini persembahan setiap kami Tuhan. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah. Lebih lagi kami mau nyatakan Tuhan, ini ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hatiku
kami ada malam hari ini Tuhan. Salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau berikan hidup yang baru, darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa
senarabaya masenere berangaya masenere. Hatahayana masenere berabarabaya masenere. Tiakara masenere beya masenere rararararayamo. Hatahayana sekiala rata hapaya masenere. Enere te kiola rato yamasene Hamayama se kiala rata hamayama senere te kiala yamase Inere namayamo izinkan Engkau melawat setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Kami izinkan Engkau melawat setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Pribadi lepas pribadi datang mengucap syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu, ucapkan syukurmu. Olaya masenere tekielere rata olaya masen. Hilayene tekolaya mora poyelese. Setiap hari Tuhan, jamah setiap hari. Pribadi lepas pribadi datang ke hadirat Tuhan, nikmati hadiratnya. Berterima kasih, berterima kasih. Tuhan mengasihi setiap engkau. Tuhan sangat mengasihi setiap engkau. Berterima kasih. Nyatakan syukurmu, nyatakan syukurmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Setiap hati Tuhan,
setiap pribadi Tuhan. Lawat setiap pribadi Tuhan. Bersungkur kami di hadirat-Mu Tuhan. Kami bersungkur di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Ya Tuhan yang hidup, Dia Tuhan yang mendengar setiap seru doamu. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap kita. Shiana tahabaya masene tekiala tahose. Hiene rabaya masene tekiala taho masera parabana tekiala tarabayamo. Ideheye mesekene tere bera paramaya mase. Alaya masene tekiala re. Ole re raraya mosekele re tekiara pasere re. Shine tera baya masene re bera bora boya mose. Ucap syukur melimpah, ucap syukur yang Tuhan mau, ucap syukur yang Tuhan mau. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang sungguh mengasihi setiap Bapak, Ibu, dan saya. Dia Tuhan yang rela berkorban. Dia Tuhan yang memberikan segala-galanya untuk setiap kita. Hargai pengorbanannya. Hargai setiap tetes darah yang tercurah. Kami berterima kasih Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau memilih di salib, menebus setiap dosa-dosa kami, menjadikan kami layak masuk dalam hadirat-Mu Tuhan.
mau kita mengucap syukur. Tuhan hanya mau kita mengucap syukur, berterima kasih. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan mau kita selalu mengucap syukur dalam segala kondisi yang kita hadapi. Sekali-sekali Dia tidak pernah meninggalkan Bapak, Ibu, dan saya. Dia selalu menyertai kita, apapun yang sedang engkau hadapi. Percaya Dia Tuhan yang setia. Cintanya sudah terbukti. Cinta yang sejati, mujizat yang sejati sudah Tuhan beri. Keselamatan itu, mujizat yang sejati yang Tuhan beri. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sepenuhnya hidup kami milik-Mu Tuhan. Engkau sudah menebusnya dengan lunas. Dengan peluh darah yang bercucuran Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Yesus. 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 Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan. Cinta-Mu begitu dahsyat Tuhan. Tiada satu pribadi yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terus lawat setiap kami malam hari ini Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Engkau melawat setiap pribadi Tuhan. Engkau memberikan kelegaan buat setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kami menikmati hadirat-Mu. Peluk kami erat Tuhan. Peluk kami erat Tuhan. Kami aman dalam hadirat-Mu. Hati kami tenang dalam hadirat-Mu. Jiwa kami memuji-muji-Mu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur setiap pribadi malam hari ini ke hadirat-Mu Tuhan. Sungguh kami menikmati saat-saat ini Tuhan. Ini saat terindah dalam hidup kami Tuhan. Kami dekat dengan Engkau Yesus. Sungguh kami kagum. Sungguh kami mengagumi Engkau Yesus. Sungguh kami mengagumi Engkau Yesus. Sungguh kami kagum akan kasih-Mu Tuhan. Kami kagum akan perbuatan-perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Ini yang kami mau Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi lubuk hati kami. Hadirat-Mu memenuhi lubuk hati kami. Hadirat-Mu memenuhi lubuk hati kami. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Otoritas-Mu penuh malam hari ini Tuhan. Otoritas-Mu penuh malam hari ini Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Tuhan. Berbicara Engkau pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan.
berbicara lembut buat setiap pribadi malam hari ini Tuhan. Kami buka hati kami buka telinga rohani kami Tuhan. Pekakan kami Tuhan, pekakan kami Tuhan, pekakan kami Tuhan. Biar hidup kami semakin berkenan kepadamu Tuhan, menyenangkan hatimu. Dekat denganmu itu yang kami mau Tuhan. Dekat denganmu itu yang kami mau Tuhan. Sungguh kami kagum. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini telah akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada dua. Kau ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar
Setiap kemuliaan, setiap pujian kami berikan untuk Engkau Yesus. Setiap penyembahan kami Tuhan, malam hari ini Tuhan, seluruh kemuliaan Tuhan mutlak buat Engkau Yesus Kristus yang kami sembah. Kami mengucap syukur Tuhan buat karya terindah, buat pengorbananmu Tuhan. Amin. Yesus. Kami mengucap syukur buat pengorbananmu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat cinta terbesar yang sudah kami terima. Mujizat terbesar sudah kami terima Tuhan. Keselamatan yang Kau beri Tuhan, itu mujizat terbesar yang kami terima dalam hidup kami Tuhan. Pakai setiap kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan Alkitab yang terbuka menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan Tuhan, kami mau memuliakan Engkau Tuhan. Itu ucapan syukur setiap kami malam hari ini Tuhan. Buat pengorbanan, buat cinta, buat kasih, buat setia yang tak pernah berhenti di dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Ucapan syukur kami melimpah Tuhan. Kami bangga punya Engkau. Terima kasih buat hadirat-Mu yang luar biasa malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk lawatan demi lawatan yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk pengharapan baru yang kami terima Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan baru yang kami terima Tuhan. Semakin hari Tuhan, bahwa kami semakin menyenangkan hati-Mu, semakin peka, semakin mengerti apa yang Kau mau untuk setiap pribadi Tuhan. Ajari kami untuk berkata, biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Bukan kehendak kami, melainkan kehendak Bapa yang terjadi untuk setiap kami. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Jika sebentar Tuhan, kami mau berdoa untuk rangkaian ibadah yang akan kami laksanakan Tuhan. Jumat Agung dan Paskah Tuhan. Ini bukan sekedar liturgi Tuhan. Namun ucapan syukur setiap kami Tuhan. Ucapan syukur kami buat kasih-Mu Tuhan. Ambil alih. Terjadi sesuai dengan kehendak-Mu saja Yesus. Kami percaya Engkau tetap Tuhan yang bertahta di atas pujian dan penyembahan. Jika sebentar kami berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kami tahu penyertaan-Mu ya dan amin. Menyertai setiap kami tiba di rumah dengan selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam
Tuhan Yesus memberkati.